Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah qatil fi kitabil aziz wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa al-asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyul karim wa nahdu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup di dunia ini
pasti ingin merasakan ketenangan. Siapapun orangnya, ketika ditawari ingin mendapatkan ketenangan hidup, pasti dia mengiyakan hidupnya ingin tenang. Apakah puncak ketenangan hidup manusia itu dari harta? Tentu tidak. Tidak semua orang yang memiliki harta yang banyak itu tenang. Terkadang terbersit di pikiran dan dalam hatinya, hartanya takut habis, hartanya takut berkurang. Jadi puncak ketenangan itu bukan terletak pada harta. Jadi kesempatan dalam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta momen di bulan Syawal ini, khatib akan menasihati diri khatib sendiri, umumnya untuk para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kunci agar hidup kita menjadi tenang. Yang pertama yaitu adalah berwudu. Berwudu. Wudu adalah syarat sahnya salat. Seseorang yang ingin melaksanakan ibadah salat tanpa berwudu, maka salatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya wudu dengan puncak ketenangan hidup manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai orang-orang yang suci, sangat menyukai orang-orang yang bersih. Sedangkan wudu itu sendiri secara makna bahasa adalah bersih atau suci. Orang yang senantiasa menjaga wudunya, maka insya Allah dia akan bersih dari sifat-sifat tercela. Ketika seseorang itu berwudu, maka bersihlah kepalanya dari dosa-dosa, maka bersihlah jari jemari dari dosa-dosa kecil, berguguranlah dosa dari kelopak mata, berguguranlah dosa dari telinga-telinga. Itu adalah manfaat-manfaat wudu yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita senantiasa untuk menjaga wudu agar kita selalu hidup dalam keadaan bersih dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul tawwabin. Sesungguhnya Allah suka, sesungguhnya Allah mencintai pada orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan sesungguhnya Allah suka dan cinta kepada orang yang mensucikan diri. Dengan menjaga wudu, maka kita selalu merasa diri kita dalam keadaan bersih, terutama bersih dari hadas. Ketika kita beraktivitas, pergi kerja ke kantor, pergi menjadi seorang guru, pergi menjadi driver ojek online demi keluarga tercinta, kalau kita amankan ini wudu, maka kita senantiasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk menjaga agar hidup kita menjadi tenang, yaitu kunci hidup agar menjadi tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan salat. Bahwa salat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang merobohkannya, sungguh dia telah merobohkan agama itu. Pondasinya kokoh. Satu rumah dibangun dengan pondasi yang kokoh, tapi tanpa tiang, maka tidak akan berdiri yang namanya dinding, tidak akan berdiri yang namanya atap. Maka kita mesti pasang tiang dengan kuat. Pondasinya harus kuat, tiangnya harus kuat, dindingnya juga bisa kuat, atapnya juga bisa kuat. Kenapa seseorang itu harus atau wajib melaksanakan salat? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Seseorang yang mendirikan salat dalam kehidupan sehari-hari, maka dia telah mengakui bahwa dia mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah.
innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Dengan apa cara kita menyembah Allah? Aqimis salata lizikri, dirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengingat Allah, dan kita meyakini bahwa salat adalah merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, inna awwala ma yuhasibu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seseorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah salat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam dengan keras, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja karena memang malas, karena memang lalai, tidak mau mengerjakan salat itu sendiri, maka dia telah kafir secara nyata. Untuk itu, saudara-saudaraku, berhentilah sejenak beraktivitas di jalan. Jika sudah masuk waktu salat, dunia yang dikejar belum tentu akhirat akan mengikuti. Tetapi jika akhirat dikejar, maka insya Allah dunia akan pasti dan pasti akan mengikuti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, agar hidup kita menjadi tenang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zikir. Zikrullah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah salat, maka kita jangan meninggalkan zikir. Semakin banyak kita berzikir mengingat Allah, maka kita juga akan semakin diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jabatan tidak menjamin hidup menjadi tenang. Kekuasaan tidak menjanjikan ketenangan hidup. Uang yang banyak tidak menjanjikan ketenangan dalam hidup. Tetapi Allah berjanji kepada manusia, kalau dia ingat Allah, maka Allah akan ingat dia. Fazkuruni azkurukum wazkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Apa di antara bersyukur kepada Allah? Diberikan lisan, diberikan lidah agar untuk lebih banyak mengingat Allah. Kalbu yang tadinya lalai ketika berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, fikiran akan menjadi jernih. Kehidupan yang dijalani oleh seseorang yang beriman, ketika dia mengingat Allah, maka akan diberikan jalan kemudahan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah agar hidup kita menjadi tenang di hadapan Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Dekati Al-Quran. Saudara-saudaraku yang sedang menunggu orderan, isilah dengan membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup, jadikan Al-Quran sebagai pendamping hidup. Innal ladzina yasafi jawfi syai'an minal Qur'ani kal baitil kharib. Sesungguhnya seorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran di dalam hatinya adalah seperti rumah yang kosong. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hati yang kering, jiwa yang kering akan terasa hidup, karena seolah-olah kita berkalam-kalam dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Tidak ada ruginya seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran, kehidupan kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillah wa kafa wa
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد والمصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله علي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة وسلم على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغاء والسيوف المختلفة الشديد والمهان ما دار منها وما بطن من بلدنا حز خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وليذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.